Mahabharata itu adalah cerita yang hampir kita semua tahu lah secara garis besarnya ya. Kurawa sama Pandawa perang. Pandawa menang, kemudian dia menguasai Hastinapura. Tapi gimana kalau ternyata kisah Mahabharata ini dibalik? Orang-orang yang selama ini kita anggap jadi jagoan si Pandawa adalah tokoh-tokoh antagonisnya, sementara tokoh protagonis adalah Kurawa. Nah, buku yang saya mau bahas ini mengisahkan cerita tokoh baiknya itu adalah Kurawa. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Mahakurawa Parwa 1 Cakra Manggilingan. Kisah di buku ini diawali dengan diambilnya Gandhari oleh Bhisma. Jadi kerajaan ayahnya Gandhari ini baru aja kalah perang melawan Hastinapura. Kemudian ya sebagaimana kebiasaan pada saat itu, putri raja yang kalah perang itu akan diambil untuk menjadi istrinya raja atau istrinya raja yang menang ya, atau menjadi istri dari anaknya raja. Nah, disinilah kemudian Bhisma datang untuk mengambil Gandhari. Gandhari ini akan dinikahkan dengan Destrarata. Destrarata itu adalah putra pertama dari Raja Hastinapura pada saat itu. Ketika Bhisma datang, Gandhari sih menerima ya, walaupun tentunya dia tidak rela. Tapi di situ ada seseorang yang melawan gitu dan kemudian membela, yaitu namanya Sengkuni. Sengkuni ini masih kecil ya, dia satu-satunya pangeran yang tersisa di situ. Sengkuni ini datang kemudian langsung melawan Bhisma. Namanya anak kecil kan ngelawan prajurit, Bhisma juga paling cuma megangin aja. Terus kemudian si Gandhari memohon pada Bhisma, dia bilang saya mau ikut tapi jangan bunuh adik saya. Akhirnya Bhisma menjanjikan akan membawa Sengkuni ke Hastinapura, di mana dia akan dibesarkan sebagai pangeran Kurawa. Itu keputusan yang mungkin didasari dengan rasa kasihan aja ya, tapi tanpa disadari Bhisma, keputusan itu akan membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Sengkuni akan menjadi duri dalam daging keluarga Kurawa. Seperti yang sebelumnya saya katakan ya, buku ini mengambil kisah dari pihak yang kalah. Itu artinya tokoh protagonis di kisah ini bukan Pandawa, melainkan Kurawa. Protagonis utama di kisah ini adalah Suyudana, sang putra mahkota. Loh kok Suyudana? Yang kita tahu kan namanya Duryudana ya. Nah, ternyata Duryudana itu adalah nama-nama ejekan gitu. Dengan diganti Su menjadi Dur, maka arti kata dari namanya menjadi orang yang tak mampu mengendalikan kekuatannya atau mempertahankan kekuasaannya. Oke, ini kita mulai dari masa kecilnya para pangeran. Pandawa saat itu sudah tinggal di istana karena ayah mereka yaitu Pandu sudah meninggal dunia. Ayah dalam tanda petik ya. Tahta dipegang kembali oleh Destrarata yang buta, sementara Bhisma memegang kekuasaan eksekutif sebagai Mahapatih atau pemangku tahta. Jadi gini, ini kan sebenarnya pangeran itu ada 3 ya. Yang pertama Destarasta, yang kedua Pandu, dan yang ketiga adalah Widura. Destarasta tidak bisa naik tahta karena dia buta. Jadi kalau dalam kerajaan-kerajaan Hindu, termasuk kerajaan Hindu di Indonesia juga, kalau seorang anak raja itu punya penyakit tertentu atau dia cacat gitu, baik itu mental maupun fisik, dia tidak bisa jadi raja. Itu pun terjadi pada kerajaan Sunda. Raja Wretikandayun memiliki 3 anak. Yang pertama namanya Sempakwaja, kemudian yang kedua namanya Jantaka, dan yang ketiga namanya Amara. Nah, anak pertama dan anak kedua ini sakit. Jadi yang satu dia sakit hernia, terus kemudian yang kedua ini dia cacat fisik. Sebenarnya bukan cacat-cacat banget ya, dia itu giginya itu ompong. Mungkin dianggap cacat pada saat itu, maka kemudian yang diangkat menjadi putra mahkota justru adalah anak ketiga yang namanya Amara gitu. Nah, ini juga sama terjadi. Destarasta tidak bisa naik tahta karena dia buta. Tahta diberikan kepada anak yang kedua yang namanya Pandu. Si Pandu ini dia itu kalau menurut cerita di sini, si Pandu ini tidak memiliki putra sebetulnya. Dia tidak memiliki anak sama sekali. Kalau dalam cerita Mahabharata yang kita kenal gitu, Pandu itu memiliki anak dari dewa. Jadi istrinya, dia memiliki 2 istri. Kedua-dua istrinya ini dia memohon pada dewa agar diberikan anak, kemudian muncullah 5 Pandawa itu. Sementara kalau cerita di sini itu tidak seperti itu. Pandu itu melakukan sebuah ritual yang namanya niyoga.
Niyoga itu apa sih? Jadi niyoga ini adalah suatu aturan di mana seorang laki-laki bisa saja memberikan keturunan pada istrinya tanpa campur tangan dia. Artinya dia mengizinkan istrinya melakukan hubungan sehingga mempunyai anak dari laki-laki lain, dan kemudian anak itu akan dianggap menjadi anaknya dia juga gitu. Ya kita bayangkan beginilah, kalau zaman sekarang seorang perempuan suaminya tidak bisa memberikan anak, kemudian dia akan mengambil donor sperma yang kemudian dia hamil dengan donor sperma itu. Tapi ketika lahir, kan ada beberapa negara membolehkan hal itu dan kemudian menyatakan bahwa anak itu tetap anak pasangan itu, kan diakuinya gitu. Karena yang namanya ayah itu bukan sekedar keturunan biologis aja. Ayah itu adalah seseorang yang membesarkan seorang anak gitu, yang memberikan kasih sayang seorang anak gitu. Itu definisi dari ayah. Makanya dianggap bahwa ayahnya anak itu adalah ya suaminya si perempuan itu. Nah, kalau di sini ini tentu saja pada saat itu teknologi tidak secanggih itu kan. Jadi diperbolehkan, tapi sebetulnya ada aturan-aturannya. Misalnya aturannya diperbolehkan, tapi laki-laki yang kemudian memberikan sperma itu adalah harus kakaknya atau adiknya si suami. Pandu ini dia melakukan yoga untuk mendapatkan keturunan, tapi dia tidak melakukan yoga dengan benar. Artinya dia tidak melakukan sesuai dengan aturannya. Dia melakukan yoga itu tidak di rumahnya atau di istana, tapi melakukannya jauh di dalam hutan, dan kemudian orangnya pun orang yang tidak dikenal. Pandu ini nggak mau kalau nantinya anaknya dia, ketika dia sudah meninggal, nanti anaknya yang mewarisi tahta. Sebenarnya anaknya itu adalah anak kakaknya, karena ada persaingan antara kakak sama adik ini. Tapi dia juga nggak mau kalau adiknya yang memberikan sperma itu, karena adiknya itu, yaitu Widura, itu ternyata anak niyoga juga. Aslinya dia adalah anak seorang sudra. Yang kemudian yang lebih diperparah lagi adalah ayah dari anak-anak ini orangnya beda-beda. Kalau Yudhistira kemungkinan ya mungkin anaknya Brahmana, seorang Brahmana. Kemudian Arjuna itu anaknya Satria, dan Bima itu kemungkinan ya anak yang orang yang ada di hutan aja, nggak ketahuan siapa orangnya kan. Pandu meninggal dunia, semua anak-anaknya ini kan dibawa nih ke istana. Tapi kan semua orang tahu bahwa itu tuh bukan anaknya Pandu. Dan kemudian yang 5 Pandawa itu pun mereka merupakan anak niyoga yang niyoganya tidak dilakukan secara sah atau sesuai aturan gitu. Sehingga sejak awal tuh dari istana sendiri tidak suka gitu dengan 5 anak ini. Dan 5 anak ini pun bukan anak-anak yang kemudian kita lihat kalau dalam Mahabharata mereka innocence ya. Mereka pun melawan gitu. Yang menjadi korban dari semuanya ini adalah Suyudana. Suyudana ini diangkat menjadi putra mahkota Hastinapura karena ayahnya diangkat menjadi raja. Nah, disinilah ada kebingungan kan. Ada Pandu punya anak yang secara hukum oke, legal, itu anaknya Pandu, si Yudhistira, dan 4 saudaranya. Tapi kan dia tidak melakukan yoga dengan baik, dengan benar gitu. Dan itu pun diketahui oleh semua orang. Suyudana adalah anak dari Destarasta yang sejak awal Destarasta itu harusnya yang menjadi raja. Di sini kemudian kita lihat masa kecilnya gimana. Suyudana sebagai seorang putra mahkota, dia tidak disukai oleh gurunya. Kenapa? Karena Suyudana sejak kecil itu dia orang yang egaliter ya. Dia orang yang tidak ngerti kenapa sih kita harus dipisah-pisah dalam sistem kasta gitu. Contohnya Suyudana itu bisa bersahabat dengan Karna, anak dari supir kereta. Dia kan sudra ya, tapi kemudian Suyudana bisa aja berteman. Sementara Pandawa itu benar-benar mengikuti yang namanya sistem kasta itu. Suyudana sejak kecil selalu bertanya pada gurunya, kenapa sih banyak hal yang dia bingung gitu. Misalnya contohnya, kenapa kita tidak boleh memberi sedekah kepada orang miskin? Di buku ini dinyatakan bahwa memberi sedekah kepada orang miskin itu sama aja kita menghina aturan karma.
karena orang dilahirkan kembali sesuai karmanya dari kehidupan sebelumnya gitu. Jadi ketika orang itu dilahirkan sebagai sudra atau di bawah sudra, pasti sebelumnya kehidupan sebelumnya dia tuh jahat. Maka kehidupan yang sekarang itu adalah hukuman buat dia yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Makanya memberi makan orang miskin itu dianggap sangat tercela gitu. Sebaiknya kalau kita mau menderma ya kepada Brahmana, karena Brahmana itu pasti kehidupan sebelumnya dia orang yang sangat baik sehingga ketika lahir menjadi Brahmana, begitu ceritanya. Penggambaran tokoh juga di sini mungkin bisa dibilang balikan tapi familiar gitu. Misalnya contohnya Arjuna. Arjuna itu kan jago panah yang kita tahu ya. Tapi di sini diceritakan bahwa memang Arjuna jago panah, tapi dia tuh tidak pernah berperasaan kepada misalnya hewan gitu. Jadi dia tidak mau yang namanya belajar memanah itu memanah objek-objek benda mati, tapi dia maunya memanah itu objek benda hidup. Jadi kalau ada anjing lewat, matanya dipanah sama dia. Terus kemudian ada burung lewat, matanya dipanah sama dia gitu. Dan itu membuat Suyudana sering awalnya ketakutan, terus lama-lama dia merasa kasihan sama hewan-hewan itu gitu. Atau juga ada juga tokoh Bima. Kalau Bima yang kita tahu adalah dia badan besar, berotot besar, tapi dia pinter. Nah kalau di sini Bima itu berbadan besar, berotot besar, tenaganya kuat, tapi otaknya kosong gitu. Jadi dia tuh gampang banget dipengaruhi oleh orang. Jadi kalau ada orang bilang, cabik-cabik orang itu, dicabik-cabik sama dia. Dan dari kecil seperti itu ya si Bima itu, karena memang tenaganya dari kecil besar gitu. Dan di sini si penulisnya yaitu Ananilakatan ini bilang bahwa dia itu kayaknya udah baca beberapa versi Mahabharata Indonesia dan dia menyatakan bahwa versi Mahabharata Indonesia itu lebih dekat ke hati. Sementara versi Mahabharata di India itu lebih dekat pada kenyataan. Jadi menurut Ananilakatan ini versi di Indonesia ini lebih dibaikin gitu loh dibanding versi yang aslinya, karena menurut versi India itu tetap digambarkan seorang laki-laki yang bertenaga besar tapi dia berotak kosong. Ini kan kita tidak hanya lihat gimana sih dari sisinya Suyudana aja, tapi kita juga melihat dari sisi yang lain yaitu Karna. Karna ini adalah anak dari supir kereta yang dia itu memiliki kecerdasan dan memiliki ambisi yang besar gitu. Di sini ada juga tokoh yang bernama Ekalaya dan Jara gitu. Jadi Ekalaya ini seorang nisada. Nisada itu adalah kasta yang salah satu kasta di bawah kasta Sudra. Jadi di bawah kasta Sudra masih banyak ya kasta-kasta yang lain. Di sini si Ekalaya ini ceritanya ibunya itu udah ditinggal sama bapaknya sebelum dia lahir. Kemudian ibunya meninggal pada saat melahirkan dia. Akhirnya Ekalaya pun diasuh oleh paman dan bibinya dia. Tapi pamannya pun mati gara-gara pamannya ketahuan mencuri makanan, kemudian digebukin orang sampai mati. Ekalaya pun tinggal sama bibinya. Dia ngegelandang dari satu tempat ke tempat lain lah gitu. Mereka mengais-ngais makanan. Orang-orang yang Sudra aja sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Gimana di bawah Sudra? Mereka sama sekali tidak boleh ada di jalan. Jadi jalanan itu hanya boleh dilewati oleh orang yang berkasta Brahmana, Satria, dan Waisya. Sudra sama sekali nggak boleh lewat jalanan. Jalanan itu harus dicuci dengan air kencing dan tai sapi kalau ketahuan dilewati oleh orang Sudra atau di bawahnya itu. Bahkan orang Sudra atau di bawahnya itu, kalau dia ketahuan melewati suatu jalanan, dia bisa digebukin sampai mati. Nah, Ekalaya itu dia gimana caranya lewat jalanan aja nggak bisa, apalagi mencari pekerjaan kan. Dia hanya mengambil bangkai-bangkai aja atau di hutan, makan buah-buahan yang ada di hutan dan seperti itu. Nah, kemudian Ekalaya ini sering ada di halaman istana karena di situ ada anak yang suka untuk memanah hewan-hewan kan. Bangkai-bangkainya itu dimakan oleh Ekalaya dan keluarganya. Kemudian Jara ini siapa? Jara ini jauh lebih kasihan lagi daripada Ekalaya. Jara ini kastanya di bawah dari keluarganya Ekalaya itu. Ketika pamannya Ekalaya itu dibunuh rame-rame sama orang, digebukin rame-rame, ayahnya Jara itu juga ikut digebukin rame-rame dan kemudian mati juga di situ. Jara yang pada saat itu nangis ya, dia nggak tahu mau ngapain, kan dia masih kecil ya, ini ceritanya masih kecil semua. Nah, Jara akhirnya ngikutin aja tuh keluarga Ekalaya. Keluarga Ekalaya makan sisa-sisa orang kan.
Nah, sisa-sisa dari keluarga Ekalaya ini dimakan oleh si Jara, yang dia itu ngikutin aja gitu. Jadi tidak bagian keluarga itu, tapi juga nggak pergi. Keluarga ini pergi ke sana, dia ngikutin dari belakang gitu, seperti itu aja gitu. Kadang keluarga Ekalaya kasihan, suka ngelemparin makanan sisa-sisa mereka gitu. Kadang mereka kesel banget sama Jara dan suka digebugin juga tuh anak gitu. Ini juga ceritanya sedih ya, cerita Ekalaya itu akan berlanjut terus, kemudian cerita si Jara itu akan berlanjut terus. Jadi bisa dibilang ini banyak cerita dalam satu buku, dan kemudian kisah terus berjalan mengikuti, ya bisa dibilang mengikuti perkembangan usia dari tokoh-tokoh kita. Ada 4 yang pasti kan, ada Suyudana, Karna, Ekalaya, dan Jara. Mereka masing-masing memiliki jalan hidup masing-masing sampai satu ketika titik terakhir dari buku ini adalah permainan dadu yang kemudian mengambil semua milik Pandawa, termasuk harga diri mereka. Ini buku benar-benar megangin ya, dari mulai membuka sampai akhir. Saya nggak bisa mengalihkan ke buku lain. Seperti biasanya kalau ada buku yang nggak bisa dilepas, ya saya bingung sendiri gini. Ini mau cepet-cepet selesai, tapi di satu sisi saya juga nggak mau cepet-cepet selesai gitu kan. Mungkin yang menarik selain kisahnya yang kebalik dari yang saya pernah dengar, saya juga tertarik banget sama yang namanya sistem sosial, norma, dan kebenaran yang berlaku yang agak berbeda ya. Saya kan dibesarkan dengan agama Abraham lah, bisa dibilang kan Yahudi, Kristen, Islam. Bisa kita katakan bahwa sistem yang namanya apa yang disebut kebaikan, apa yang disebut kejahatan, itu sebenarnya kan sama. Mencuri itu tidak baik buat 3 agama. Memberi makan orang miskin itu baik menurut 3 agama, sama semua gitu. Tapi kalau di sini ini kayaknya saya agak bingung. Misalnya kayak antara suci dengan bersih itu beda gitu. Misalnya contohnya kalau bersih ya sama dengan kita, tapi kalau suci itu beda. Air kencing sapi dan kotoran sapi dianggap suci. Sementara orang yang bawa kasta Waisah dianggap tidak suci. Kemudian mereka bekas tapak kaki mereka nggak kotor ya, mereka jalan biasa, tapi itu kan ada bekasnya gitu. Itu dianggap tidak suci lagi dan harus dibersihkan dengan kotoran sapi. Itu membingungkan gitu. Terus misalnya gini, di sini salah satu hewan yang dianggap hina gitu, dianggap hina ya, itu adalah salah satunya adalah anjing. Kenapa? Karena anjing terlalu setia pada manusia. Artinya anjing itu terlalu setia pada kehidupan. Sementara hewan yang dianggap suci adalah sapi, karena sapi itu nggak peduli mau dia dimanapun dia dikasih makan seperti apapun, dia tidak punya kesetiaan terhadap pemiliknya. Dia ya sendiri aja gitu, dia mau kerja, kalau nggak mau kerja seperti itu, dan itu dianggap lebih baik gitu. Itulah harusnya seorang manusia seperti itu gitu. Menurut di sini ya, menurut di buku ini. Misalnya juga dikatakan di sini adalah bermain judi, bermain dadu itu adalah sesuai dengan dharma. Kemudian ketika kita kalah dadu, maka kita diperbolehkan untuk menjual istri kita, anak kita, atau adik-adik kita gitu. Bahkan urutan penjualannya itu, urutan untuk dipertaruhkan itu lebih duluan dibanding hewan ternak. Jadi kalau kamu udah nggak punya uang lagi, ya kamu pertaruhkan istri kamu, pertaruhkan anak-anak kamu, baru kemudian kamu bisa mempertaruhkan hewan ternak. Jika kamu menolak ajakan untuk bermain dadu, itu tidak sesuai dengan dharma. Hal kayak gitu bikin saya bingung ya, apakah ya saya sih melihat bahwa ini menurut cerita ini aja gitu, tapi cukup menarik juga gitu. Kemudian salah satu yang menarik di sini adalah bicaraan mengenai poliandri gitu. Sepertinya si pengarang itu pengen banget menjelaskan gimana sih sistem poliandri itu aslinya gitu. Ini kita ada 2 contoh. Yang pertama adalah niyoga. Ya kan, niyoga yang dilakukan oleh Pandu, dan itu ternyata ada aturannya dan dianggap sah, bahkan bisa mewarisi tahta sebetulnya gitu. Kalau kita lihat bahwa ada kebingungan antara siapa yang kemudian akan menjadi putra mahkota, apakah Suyudana atau Yudhistira. Kan di sini berarti bahwa Yudhistira walaupun orang tuanya diketahui gitu, ayahnya diketahui dia tidak laksanakan yoga dengan benar, tapi toh ternyata anaknya diperhitungkan sebagai putra mahkota gitu. Jadi di situ menarik ya. Dan yang kedua adalah mengenai poliandri. Di sini contohnya adalah Drupadi. Drupadi ini adalah anak raja yang kemudian dia menjadi hadiah bagi siapapun yang berhasil. Jadi di situ ada sayembara panahan. Siapapun yang memenangkan akan boleh menikahi Drupadi.
Dan di sini memang gak enak banget sebagai anak raja, dia tidak bisa memilih siapa yang menjadi suaminya dia. Anak raja itu akan dipertaruhkan gitu, atau akan menjadi hadiah bagi sayembara. Kemudian di sini kan yang menang akhirnya adalah si Arjuna, walaupun sebetulnya pemenang aslinya itu adalah Karna. Tapi kemudian karena ini kan dia kenapa dia diundang ke sayembara itu, karena pada saat itu sudah diangkat menjadi raja, diangkat menjadi raja bawahan dari Hastinapura. Itu pun diangkatnya oleh Suyudana sebagai putra mahkota, bukan diangkat oleh raja. Nah, makanya Karna diundang. Tapi ketika dia memenuhi undangan itu, semua orang tahu bahwa Karna itu kan bukan satria, dia itu kan anak sudra gitu kan, anak supir kereta. Nah, kemudian akhirnya walaupun Karna berhasil memenangkan, tapi dia tidak dianggap memenangkan. Yang memenangkan adalah Arjuna. Yang menarik adalah ketika Arjuna pulang ke rumahnya, pada saat itu kan mereka sedang dalam pengasingan. Dia bawalah istrinya itu, belum dinikahi lah, anak raja itu dibawa ke rumah ke ibunya. Terus dia bilang, "Ibu, saya sudah memenangkan sayembara," gitu. Terus kemudian ibunya bilang, "Mati hadiahmu bersama saudara-saudaramu." Itu kan, walaupun saya tahu cerita itu, tapi pas saya baca, waduh, ini gimana nih perasaannya Drupadi pada saat itu gitu. Nah, kemudian di sini Drupadi harus menikahi 5 orang anggota Pandawa tersebut. Sebenarnya budaya poliandri itu adalah budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan pertanyaan, wah, kalau misalnya perempuan poliandri, mana dia tahu siapa ayahnya, itu sudah diselesaikan sejak dahulu kala. Hanya gini, pada budaya India, Nepal, Tibet, kan, bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha, poliandri diperbolehkan selama lelaki yang menikahi satu perempuan itu bersaudara. Nah, itu bisa dibilang adalah budaya yang memang sudah ada di daerah itu kan, India, Nepal, Bhutan, itu kan satu lokasi semua itu. Hanya di situ dikatakan niyoga, kembali ke niyoga, diperbolehkan. Kenapa? Karena itu sama aja kayak poliandri, walaupun itu tidak disahkan gitu kan. Terusnya yang menjadi ayah dari si anak niyoga itu adalah saudara bapaknya, dan sebenarnya kalau dianggap sebagai anaknya sendiri pun gak jadi masalah, karena bagaimanapun itu kan keponakannya dia sendiri gitu, yang dia jadikan anak, yang diaku anak oleh dia gitu. Kemudian masalah di Pandu itu bukan masalah dia melakukan niyoga, tapi masalahnya adalah dia melakukan niyoga yang salah. Dia tidak mengambil kakaknya atau adiknya sebagai ayah dari anak-anaknya dia. Biasanya masalah poliandri dilakukan itu karena masalah warisan. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki atau ada bersaudara, misalnya 3 bersaudara, dia menikah dengan perempuan yang beda, menikah perempuan yang berbeda, maka warisan keluarga itu akan terbagi-bagi ke banyak keluarga. Tapi kalau 3 laki-laki itu menikahi hanya 1 perempuan, maka warisan itu terjaga dalam keluarga itu sendiri. Nah, kalau di negara-negara Afrika ini beda lagi. Misalnya dari suku Masai. Jadi suku Masai ini dia sama ya, menikah laki-laki dengan perempuan, tapi mereka memperbolehkan dalam masa pernikahan itu, misalnya suatu ketika ada satu waktu di mana laki-laki itu mengambil perempuan lain, kemudian yang perempuan mengambil laki-laki lain. Kemudian mereka berdua hidup seperti suami istri dalam satu jangka waktu tertentu, tapi kemudian mereka akan kembali lagi bersatu lagi sebagai keluarga. Nah, itu juga diperbolehkan untuk suku-suku tertentu di Afrika. Di Eropa itu biasanya pernah terjadi pada masa lalu ya, pada masa Romawi Yunani. Nah, di sana jadi gini, ada kebiasaan seorang laki-laki itu menikahi perempuan yang jauh lebih muda daripada dia gitu. Biasanya pada saat itu laki-laki ini sudah tidak dalam usia produktif, dan yang perempuan masih produktif kan. Kemudian tetap aja dia butuh anak. Adanya seperti ini kan, si istrinya tidak hamil-hamil kan. Nah, tapi dia tetap butuh keturunan. Maka para suami itu akan membeli budak
yang diseleksi sama dia, yang mungkin dia akan menyeleksi misalnya badannya tegap, terus kemudian dia cukup cerdas, jago berkelahi atau apa, untuk menjadi donor sperma untuk istrinya. Jadi kemudian istrinya itu akan hamil anak dari budak itu, tapi diakui sebagai anak dari si laki-laki itu. Adalah praktek yang biasa dilakukan pada masa Romawi dan Yunani. Kalau di Arab itu pra-Islam itu memang diperbolehkan baik laki-laki melakukan poligami dan perempuan melakukan poliandri. Nah, kalau di sini ini bisa dibilang aturannya tidak terlalu ketat karena perempuan bisa menikahi banyak laki-laki sekaligus gitu. Tapi ada aturan yang berlaku bahwa kalau misalnya dia hamil, laki-lakinya itu adalah terserah dari si pihak ibu. Bisa dibilang nasab dari anak itu akan ke laki-laki yang dipilih si ibunya, dan biasanya si ibu itu tentu saja akan memilih laki-laki yang kedudukannya atau sukunya terkuat di situ gitu. Itu dilakukan sebelum masa Islam, tapi sesudah masa Islam poliandri tidak diperbolehkan lagi. Kemudian poligami pun dibatasi hanya 4. Kita kembali ke budaya India ini, sebenarnya ada aturan lain ya, bahwa seorang perempuan boleh menikah dengan beberapa laki-laki sekaligus dengan syarat 1 mereka bersaudara, 2 tidak boleh dari 4 gitu. Jadi hanya 4 maksimal laki-laki yang boleh menjadi menjadi suami dari 1 orang perempuan gitu. Nah, masalahnya ini Drupadi kan menikahi 5 orang, makanya Drupadi itu sering dikata-katain pelacur. Itu karena aturan itu sendiri. Jadi kalau seorang perempuan memiliki suami lebih dari 4, maka dia adalah seorang pelacur. Kalau dalam Arab sendiri tadi kan begitu ya, bahwa perempuan itu memilih siapapun laki-laki yang kemudian dia bilang bahwa ini adalah ayah anaknya, walaupun mungkin itu bukan gitu. Nah, kalau di India dia aturannya lebih ketat dari itu gitu. Jadi yang namanya poliandri itu bukan berarti 5 orang menjadi suami dari 1 orang perempuan pada saat yang bersamaan, walaupun dalam statusnya sama bersama-sama ya. Jadi gini, ada 2 cara gitu. Sebenarnya 1 cara sih, cuma periodenya aja yang berbeda gitu. Kalau periode yang di sini, yang Drupadi ini adalah periode 1 tahun. Jadi Drupadi ini akan menikah, akan tinggal bersama Yudhistira, anak pertama, selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu dan dia tidak hamil, maka dia akan pindah ke rumah anak yang kedua, yaitu Bima. Kalau di sini anak keduanya adalah Bima, dan begitu seterusnya. Setelah anak kelima kembali lagi ke suami yang pertama, yaitu Yudhistira gitu. Misalnya dia hamil, misalnya gini, pada bulan ke-11 ternyata dia hamil, ya dia harus tetap berada di suaminya itu sampai dia melahirkan. Setelah dia melahirkan baru dia kemudian pindah rumah ke setelahnya. Ada juga periodenya berdasarkan waktu haid. Jadi sampai haid, jadi begitu haid ya udah dia pindah ke rumah yang lain. Ketika haid lagi dia pindah lagi ke suami yang lain, seperti itu ya. Jadi nggak satu rumah bareng-bareng, bukan seperti itu gitu. Makanya pertanyaan yang mengatakan bahwa wah kalau poliandri itu anaknya anak siapa? Kalau di sini kan jelas berarti ya anaknya anak suami yang pada saat itu bersama dengan dia. Nah, untuk bagi suami gimana nih? Kan lama banget ya. Ini sih sebenarnya agak kasihan dengan Arjuna karena dia yang memenangkan pertandingan atau sayembara, tapi justru dia harus menjadi suami yang ketiga. Berarti dia harus nungguin kakak-kakaknya dulu gitu sampai selesai 2 tahun baru kemudian dia bisa bersama Drupadi. Sama waktu menunggu ini, yang laki-laki diperbolehkan untuk menikah. Jadi dia bisa dibilang poliandri ini bercampur juga dengan poligami, karena ketika si istrinya sedang bersama misalnya sama anak pertama, anak keduanya menikah dengan perempuan lain, itu nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kita baca di sini sih sebenarnya aturan mengenai poliandri nggak seberapa ribet yang kita bayangkan ya, walaupun aneh ya, tapi kalau kita ngomongin tentang budaya orang lain atau sejarah orang lain, tentu saja kita selalu merasa aneh. Orang lain pun merasa aneh dengan budaya kita mungkin. Di sini pembahasan buku kali ini, kalau ada penjelasan saya yang salah, atau ada yang mau didebat, atau ada yang mau ditambah informasi, silakan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.